Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Paralel A akan menyampaikan tugas desain manajemen jaringan kami. Di sini kami mendapat bagian controller, bridge, dan repeater. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafiatul Kamila, NPM 2008-201-018. Saya Alvin Tiwardana, NPM 208-210-006. Saya Muhammad Najib, NPM 208-210-011. Saya Gabriel, NPM 2008-201-0034. Selanjutnya langsung saja. Di sini materi pertama yaitu controller akan disampaikan oleh Alvin Tiwardana. Pada Alvin, waktu dan layar dipersilakan. Nah, di sini kita masuk kepada pengertian network controller. Nah, apa sih network controller itu? Network controller adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur fungsi jaringan komputer. Nah, network controller itu mengelola dan mengatur semua aspek jaringan untuk memastikan bahwa jaringan dapat beroperasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, network controller itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti NIC. NIC itu Network Interface Controller atau bisa disebut dengan Network Interface Card. Nah, jika kita melihat gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa NIC adalah bagian dari perangkat yang terintegrasi langsung ke mainboard. Mainboard itu juga bisa disebut dengan motherboard. Nah, motherboard atau papan induk itu merupakan papan sirkuit data utama di komputer. Nah, motherboard memegang dan memungkinkan komunikasi antara banyak komponen elektronik penting. Jadi dari suatu sistem itu NIC itu sangat dibutuhkan di situ, yang dari gambar kartu seperti itu di pojok kiri atas itu merupakan gambar NIC. Nah, oleh karena itu NIC disebut dengan Network Interface Card. Nah, dari pengertian NIC sendiri, apa itu NIC? Nah, NIC adalah sebuah perangkat yang memungkinkan komunikasi antar perangkat jaringan komputer tertentu. Nah, komputer tersebut dapat dihubungkan baik dengan kabel atau menggunakan nirkabel. Jadi bisa dikatakan pengertian NIC ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Nah, dari perbedaan komputer dan jaringan komputer itu sendiri, nah, komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Sedangkan dari jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, next slide. Nah, ini merupakan perbedaan dari wired network dan wireless network. Nah, media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer sebagai sarana penghubung ada dua macam, yaitu media transmisi menggunakan kabel yang bisa disebut wired network dan media nirkabel atau tanpa kabel yang bisa disebut wireless network. Nah, wired network sendiri adalah media transmisi yang menggunakan kabel. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Namun, media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang cepat, tingkat keamanan yang tinggi, dan biasanya digunakan dalam area lokal. Nah, maksudnya area lokal itu bagaimana? Misalnya dalam satu gedung ada atau antar gedung gitu, kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi ada twisted pair atau kabel pasangan yang berbelit, ada koaksial, kabel separatis, dan fiber optik, dan lain-lainnya. Sedangkan di wireless network itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Nah, media transmisi ini tanpa kabel memiliki keunggulan. Salah satunya dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada. Namun, kemampuan dari transfer datanya itu lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Dan jika sumber data dan penerima data memiliki jarak yang jauh atau medannya sulit, maka bisa digunakan media transmisi radiasi elektromagnetik ini. Dipancarkan lewat udara, terbuka, berupa gelombang mikro dan gelombang radio. Nah, contohnya itu seperti Bluetooth, infrared, Wi-Fi. Dan next slide.
kita masuk ke sejarah dan perkembangannya. Nah, NIC ini ditemukan oleh Robert Selkave. Beliau merupakan lulusan MIT dalam bidang teknik elektro dan juga manajemen industri. Selain itu, beliau melanjutkan ke Harvard dan lulus pada tahun 1970 untuk mendapatkan gelar Master of Science. Setelah lulus, beliau mulai mencari pekerjaan dengan di berbagai institusi. Nah, awalnya beliau itu terlibat dalam proyek MAT, sebuah proyek di bawah institusi MIT. Lalu beliau bekerja di perusahaan Xerox Palo Alto Run Center di Amerika Serikat. Nah, beliau merupakan anggota staf penelitian di situ. Terus beliau itu diminta untuk membangun sistem jaringan untuk komputer KRC itu. Pada saat itu, perusahaan Xerox menginginkan pengaturan tersebut dapat membangun printer laser bersama di dunia. Sehingga lalu di perusahaan Xerox itu, beliau itu dituntut karena melakukan kesalahan dengan mencampur prototipenya dengan sistem jaringan yang beliau gunakan. Lalu kemudian beliau itu pergi ke Hawaii dan mempelajari network lebih dalam. Nah, terus banyak orang juga yang berpendapat bahwa NIC itu ditemukan pada tanggal 22 Mei 1973. Tapi yang itu merupakan sebuah memo kepada atasan Xerox yang dibagikan oleh Robert Selkave itu. Nah, pada saat itu menggunakan NIC yang bersifat fisik, yaitu internet. Nah, beliau mengklaim bahwa internet diciptakan secara bertahap selama beberapa tahun. Nah, pada tahun 1979, dia itu mendirikan perusahaan Ecom dan meninggalkan perusahaan Xerox untuk mempromosikan penggunaan komputer pribadi dan jaringan area lokal. Nah, pada saat itu beliau itu berhasil menghasilkan perusahaan digital equipment Intel dan juga Xerox untuk bekerjasama mempromosikan internet sebagai standar. Nah, pada tahun 1980, dia itu menyelesaikan pembuatan standar internet. Nah, pada tahun 1985, internet menjadi standar di industri ICT. Sampai sekarang NIC bersifat fisik dan NIC bersifat logis. Next slide. Nah, dari jenis-jenis NIC terdapat dua, yaitu NIC fisik dan juga NIC logis. Nah, NIC fisik itu umumnya berupa kartu yang ditancapkan ke dalam sebuah slot dalam motherboard komputer. Yang dapat berupa kartu dengan bus SSA, bus PCI, bus EISA, bus MCA, atau bus PCI Express. Nah, selain berupa kartu-kartu yang ditancapkan ke dalam motherboard, NIC fisik juga dapat berupa kartu eksternal dan berupa kartu dengan bus USB, PCMCIA, bus serial, dan bus paralel atau express card. Nah, sehingga meningkatkan mobilitas bagi pengguna mobile. Nah, kartu NIC sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kartu NIC dengan media jaringan yang spesifik dan kartu NIC dengan arsitektur jaringan yang spesifik. Yang menggunakan media jaringan spesifik, yang membedakan adalah kartu NIC ini menjadi beberapa jenis berdasarkan media jaringan yang digunakan. Contohnya adalah NIC Ethernet yang dapat berupa Twisted Pair, Ethernet atau Thicknet, atau bahkan tanpa kabel yang bisa disebut wireless Ethernet. Nah, sedangkan kartu NIC dengan arsitektur yang membedakan adalah kartu NIC menjadi beberapa jenis sesuai dengan arsitektur jaringan yang digunakan. Contohnya adalah Ethernet, token ring, serta SDPI atau Fiber Distributed Data Interface yang kesemuanya itu menggunakan NIC yang berbeda-beda. Nah, jenis yang kedua itu ada NIC logis. NIC logis itu merupakan jenis NIC yang tidak ada secara fisik dan menggunakan sepenuhnya perangkat lunak yang diinstalkan di atas sistem operasi. Nah, sehingga di situ bekerja seolah-olah dirinya adalah sebuah NIC. Nah, contoh dari perangkat NIC logis itu adalah Loopback Adapter. Dalam sistem operasi Windows harus diinstalkan secara manual atau dalam sistem operasi keluarga Unix berinstalasi secara default dengan nama interface Loopback dan Dial Up Adapter, yaitu yang menjadikan modem sebagai dua alat jaringan dalam sistem operasi Windows. Nah, kartu NIC logis ini dibuat dengan menggunakan teknik emulasi. Nah, next slide. Di sini dapat fungsi-fungsi NIC. Yang pertama adalah mengubah aliran data paralel menjadi serial.
Nah, NIC memiliki beberapa fungsi, tetapi ada satu fungsi utama NIC, yaitu mengubah aliran data ini. Dengan begitu, aliran data ini yang berbentuk serial tersebut dapat saling ditransmisikan di dalam sebuah media jaringan komputer. Yang kedua adalah mengontrol data flow di antara komputer dan sistem kabel jaringan. Dan NIC ini dapat juga digunakan untuk mengontrol data flow dari sebuah jaringan komputer, khususnya yang menggunakan sistem jaringan kabel. Nah, dengan begitu, data juga yang dikeluarkan dan diterima tidak melebihi kapasitas atau ketinggian. Kemudian NIC itu juga dapat mencegah terjadinya kepadatan arus informasi dan data. Yang ketiga ada pengirim data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, untuk yang ini dengan adanya NIC, server dapat menjalankan tugasnya, yaitu menyediakan jumlah data yang dibutuhkan oleh user, kemudian mengirimkannya ke user lain. Dan yang keempat itu ada penerima data dari komputer lain. Nah, hal ini terdapat fungsi NIC di sisi server ataupun sisi klien. Nah, NIC pada klien itu berfungsi untuk menerima data dan informasi yang ditransmisikan oleh server di dalam sebuah jaringan. Nah, hasilnya setiap data yang mengalir dan ditransmisikan oleh server dapat diterima oleh komputer klien. Dan kelima adalah menerjemahkan data ke dalam bentuk bit. Nah, untuk fungsi selanjutnya ini konversi di mana NIC mengubah aliran data dalam sebuah jaringan menjadi bentuk bit. Apa itu bit? Nah, bit itu sendiri itu merupakan suatu bentuk atau format yang bisa dibaca dan diolah oleh sebuah komputer, sehingga data yang ditransmisikan menjadi bermanfaat dan dapat diolah serta dibaca oleh komputer penerima dan komputer pengirim. Yang keenam ada media penghubung jaringan lokal dengan jaringan internet. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian ini, NIC ini berperan penting dalam sebuah jaringan, yaitu membangun koneksi dengan sistem jaringan, terutama dalam hal penggabungan konektivitas lokal area network dalam koneksi di dalam jaringan internet. Next slide. Nah, ini merupakan merek dan tipe NIC. Yang pertama ada Landcard USA. Jenis ini itu merupakan pertama kali diproduksi oleh perusahaan kartu jaringan. Nah, di mereknya sendiri itu ada Vodafone, Fintech, Intel, dan lain-lain. Yang kedua ada NCCI. Nah, jenis itu merupakan kelanjutan dan bahkan menjadi pengganti generasi jenis ISA ini. Jenis ini mulai diproduksi pada tahun 1952 dan digunakan pada motherboard mulai Pentium 1 hingga saat ini. Dan mereknya sendiri ada Vodafone, Fintech, D-Link, EP-Link, Intel, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada Landcard USB. Nah, di sini itu cukup ditancapkan pada port USB, baik di belakang ataupun di depan. Jadi pengguna dapat menancapkannya ke port USB dan fokusnya port ST45. Dan mereknya ada Logitech, Fujitsu, D-Link, dan juga lain-lain. Slide. Nah, yang keempat ada PCI Wireless Landcard. Nah, di situ jenisnya ini menggunakan media wireless. Nah, di sini pemasangannya pada slot PCI, tapi outputnya antena wireless. Mereknya ada TP-Link dan juga D-Link. Nah, yang kelima ada wireless adapter atau wireless USB. Nah, perangkat ini tuh merupakan alat jaringan yang juga ditancapkan pada port USB. Alat ini sederhana karena bisa dibawa kemana-mana. Nah, mereknya sendiri ada Linkit, TP-Link, dan lain-lain. Keenam ini ada Cardbus atau PCMCIA. Di sini dipakai oleh slot Cardbus atau PCMCIA ini untuk notebook, laptop. Nah, kartu jaringan ini lebih banyak dipakai untuk kartu jaringan wireless. Walaupun pada awalnya akan diproduksi adapter LAN dengan kecepatan 2 Mbps. Nah, yang ketujuh ada Express Card. Next slide. Nah, jenis kartu ini banyak diadopsi oleh notebook atau laptop mulai akhir tahun 2006. Nah, keuntungan utamanya adalah dapat meningkatkan bandwidth. Nah, Express Card ini mempunyai koneksi langsung kepada device melalui jalur X1 Express PCI dan USB 2.0. Nah, ini mempunyai kapasitas keluaran bandwidth maksimum sampai 2,5 Gbps. Nah, next slide. Nah, untuk tipe dan harganya sendiri, harga NIC itu
range harganya dari 34.500 sampai 10.500.000 dengan berbagai merek seperti G-Link, Intel, Panasonic, HP, Dell, Mellanox, dan lain-lain. Nah, harganya bermacam-macam karena itu berdasarkan kualitas dan tipe NIC yang dibutuhkan oleh pengguna. Slide. Nah, untuk cara kerja NIC sendiri, saya serahkan kepada Mila. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kerja NIC. Nah, yang pertama itu NIC memecah data menjadi bit. Kemudian NIC mengirim data yang dipecah dalam bentuk bit melalui jaringan komputer, lalu dirangkai kembali menjadi data utuh. Nah, setiap NIC tersebut mempunyai suatu kode unik tersendiri yang terdiri atas 12 digit kode yang disebut dengan sebutan MAC address atau Media Access Control. Kode ini bertujuan untuk menghindari tabrakan antar data dalam sistem jaringan. Nah, selanjutnya yaitu node akan mengirimkan paket data, maka sebelumnya itu akan melihat apakah jaringan itu sedang mengirimkan paket data ataupun tidak. Nah, apabila node melihat jaringan tidak melakukan pengiriman paket data, maka node ini akan melakukan pengiriman paket data. Selanjutnya yaitu jika ada paket data yang dipancarkan pada saat node itu sedang mengirimkan paket data, maka akan terjadi sebuah collision atau tabrakan. Nah, selanjutnya node serta jaringan akan berhenti bersamaan dan tidak mengirimkan paket data. Setelah ia berhenti, node dan juga jaringan itu kemudian akan menunggu waktu itu secara acak untuk dapat mengirimkan paket data. Paket data yang mengalami collision atau tabrakan ini akan dikirim kembali pada saat ada kesempatan. Cara kerja ini sering dinamakan juga dengan metode CSMA atau CD, Current Sense Multiple Access atau Collision Detection, yakni pengurusan bagi pengiriman data oleh komputer atau node itu secara serentak. Nah, untuk implementasi kontrol sendiri di sini ada NetMeeting. NetMeeting ini merupakan sebuah program atau aplikasi data konferensi, yaitu rapat pertemuan yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain di waktu yang bersamaan dalam jaringan. Dengan NetMeeting, Anda dapat membagi aplikasi, pertukaran informasi melalui pembagian clipboard dan sebagainya. Nah, NetMeeting juga dipersiapkan untuk keperluan rapat yang penggunanya tidak dalam satu lokasi, yang yang sama. Selain itu, NetMeeting ini mendukung komunikasi seperti telepon yang dilengkapi dengan fasilitas gambar. Nah, cara kerjanya karena mendukung teknologi VoIP, maka NetMeeting mampu untuk dilakukan transfer suara, video, dan data berbentuk paket melalui jaringan IP yang berbasis paket switch. Artinya, data dapat diubah bentuknya menjadi paket-paket bit dalam proses pengiriman data. Standarisasi protokol komunikasi pada teknologi VoIP adalah jenis protokol H.323 di jaringan lokal maupun antar jaringan yang melalui wireless. Meskipun tidak memiliki akses internet, dapat langsung komunikasi dan juga pertukaran sumber daya, termasuk pengiriman dan penerimaan data. Nah, selanjutnya yaitu materi bridge yang akan disampaikan oleh Muhammad Najib. Kepada Muhammad Najib, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu bridge itu. Bridge merupakan perangkat jaringan yang digunakan sebagai media pemecah jaringan yang besar ke jaringan lainnya. Dengan kata lain, bridge adalah media yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya. Namun, bridge juga dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda seperti misalnya jaringan Ethernet dan bus Internet, ataupun tipe jaringan yang sama lainnya. Bridge biasanya menggunakan topologi tree, artinya hanya ada sebuah rute untuk bagi tujuan transmisi atau paket data yang akan dipindahkan. Ibaratnya sebuah paket, bridge berguna untuk menentukan segmen tujuan dan sumber. Jika segmen sama, maka paket akan ditolak. Sementara jika segmen berbeda, maka paket akan diteruskan ke segmen tujuan. Next. Nah, untuk sejarah perkembangan bridge sendiri, perkembangan teknologi yang kian canggih membuat perangkat bridge bisa dimasukkan ke dalam router. Dengan kata lain, router kini
tidak hanya bisa bekerja sebagai router saja, namun juga bisa menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda. Beberapa router modern sudah dibekali bridge mode sehingga bisa saling terhubung ke jaringan LAN lain melalui router sejenis layaknya bridge sungguhan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis bridge. Bridge ini sendiri terdiri dari berbagai jenis tergantung dari kebutuhan dari para pengguna jaringan komputer tersebut. Yang pertama ada bridge lokal. Bridge lokal ini merupakan jenis bridge paling sederhana. Lokal dalam hal ini berarti masih dalam satu sistem jaringan. Bridge lokal ini dipergunakan yakni sebagai pemecah jaringan pada lokasi yang berdekatan, serta biasanya dapat atau bisa dilakukan dengan menggunakan koneksi kabel biasa. Selanjutnya ada bridge remote. Bridge remote ini merupakan jenis bridge yang digunakan untuk membuat suatu bentuk WAN atau wide area network yang basicnya itu merupakan LAN. Jadi suatu jaringan LAN itu dapat dibuat menjadi jaringan yang lebih luas dengan menggunakan bridge remote. Dengan begitu, komunikasi antara instansi yang memiliki lokasi cukup jauh dapat tetap terjalin dengan menggunakan koneksi jaringan LAN. Yang ketiga ada bridge wireless. Bridge wireless memiliki fungsi yang lebih rumit dan berat ketimbang dua jenis bridge yang sebelumnya. Bridge wireless ini terkadang diimplementasikan pada penggunaan hotspot. Bridge wireless ini akan menggabungkan koneksi kabel dengan koneksi tanpa kabel. Untuk dapat menerima sinyal data, memakai kabel. Sedangkan untuk dapat meneruskan serta mentransmisikan data, itu digunakan koneksi wireless atau nirkabel. Next. Selanjutnya, selain itu, jenis bridge juga bisa dibedakan berdasarkan penggunaannya dalam jaringan. Yang pertama ada transparent bridge. Jenis bridge ini digunakan pada network Ethernet. Selanjutnya ada translational bridge, digunakan untuk menghubungkan network yang berbeda topologi. Selanjutnya juga ada translational bridge, digunakan untuk menghubungkan network yang berbeda topologi. Misal menghubungkan network token ring dengan network Ethernet. Next. Nah, untuk cara kerja bridge sendiri, pertama bridge memetakan alamat dari jaringan tipe Ethernet atau yang lain pada setiap titik, yang mana titik-titik tersebut terdapat pada setiap segmen jaringan dari komputer itu sendiri. Ketika bridge sudah memetakan alamat pada masing-masing jaringan, ia akan menyortir atau menyaring data yang mana hanya dibutuhkan untuk melewati bridge. Kemudian bridge menerima sebuah paket data, ia secara otomatis akan menentukan segmen sumber dan segmen tujuan dari paket data tersebut. Ketika bridge mendapati bahwa segmen yang akan ia kirim sama, maka bridge akan menolak pengiriman tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika segmen yang ia kirim itu berbeda, maka ia akan meneruskan pengiriman segmen itu ke tujuannya. Dengan begitu, bridge dapat mencegah pesan rusak supaya tidak menyebar keluar dari satu segmen. Next. Di sini saya ada contoh bagaimana cara kerja bridge. Seperti yang dijelaskan atau yang ditampilkan di gambar, PC1 sedang mencoba mengirim data ke PC8. Jadi pertama-tama akan berjalan ke bridge. Bridge akan membaca tabel MAC address dan menemukan apakah PC8 milik segmen 1 atau segmen 2. Oleh karena itu, PC8 di segmen 2 bridge akan menyiarkan data di segmen 2 dan mengecualikan semua PC yang terhubung ke segmen 1. Jadi beginilah cara kerja bridge dan mengurangi trafik dalam jaringan komputer. Next. Nah, untuk kelebihan dan kurangan bridge, mempermudah proses monitoring pada sebuah jaringan dan dapat membantu keamanan data dari sebuah organisasi, dapat diaplikasikan pada jaringan LAN, salah satunya adalah intranet, dapat mengembangkan kapasitas network dan mengurangi resiko kepadatan trafik. Bridge juga dapat ditarik secara jarak jauh dengan menggunakan bridge wireless. Bridge dapat memecah jaringan LAN menjadi jaringan yang lebih kecil, dan bridge juga mudah dalam mengaplikasikan bridge. Kekurangannya, bridge memiliki fitur dan kemampuan yang terbatas, tidak selengkap router. Kebanyakan fitur hanya fokus pada jaringan LAN.
Bila alamat yang diterima tidak kenal oleh bridge, maka dapat disiarkan berita ke jaringan segmen. Bridge hanya mempunyai satu broadcast domain. Teknik bridging dapat mengonsumsi banyak bandwidth. Next. Nah, untuk merek dan harga bridge bisa dilihat pada gambar di slide seperti itu. Silakan di next saja. Untuk fungsi bit akan dijelaskan oleh Daviatul Kamila. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi bit. Jadi yang pertama itu ada menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN sehingga menjadi satu jaringan LAN yang luas dengan ketentuan LAN yang konfigurasi sebelumnya tanpa bridge. Nah, bridge juga dapat mengontrol broadcast jaringan. Selanjutnya menghubungkan dua alat dengan SSID dan port yang berbeda. Kemudian menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda. Nah, bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Nah, bridge juga dapat mengcopy frame data dari suatu jaringan yang lain, asalkan jaringan tersebut masih terhubung. Nah, bridge juga bisa mengoleksi serta melepas paket-paket di antara dua segmen jaringan. Selain itu, bridge juga bisa menjaga address table. Kemudian dapat juga mencegah paket data yang dapat merusak jaringan. Yang terakhir, bridge juga berfungsi untuk memecah satu jaringan yang besar menjadi dua jaringan lebih kecil sehingga akan meningkatkan performa jaringan. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementasi bridge. Nah, bridge wireless ini terkadang diimplementasikan pada penggunaan port. Nah, bridge wireless ini akan menggabungkan koneksi kabel dengan koneksi tanpa kabel untuk dapat menerima sinyal data memakai kabel, sedangkan untuk dapat meluruskan serta mentransmisikan data. Ini digunakan koneksi wireless atau kabel. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu repeater akan disampaikan oleh Gabriel. Pada Gabriel, waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih repeater itu. Repeater adalah suatu alat atau perangkat mempunyai fungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal. Sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dan dari server, yang mana tujuan hal itu ialah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Next. Setelah itu, sejarah perkembangan repeater. Secara bahasa, kata repeater berasal dari bahasa Inggris, repeat, yang memiliki arti pengulangan. Secara terminologi, definisi repeater yaitu pengulangan kembali atau secara lengkapnya yaitu alat yang berfungsi untuk mengulang atau meneruskan kembali signal ke area sekitar. Perangkat repeater ini pada mulanya digunakan oleh para tentara pada zaman dahulu untuk keperluan perang. Di sini para tentara menggunakan perangkat repeater ini untuk meregenerasi pengiriman pesan melalui telegraf. Di kemudian hari, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, repeater mulai digunakan untuk bidang komunikasi yang lain, seperti di bidang telekomunikasi telepon dan pengiriman data. Dan pada masa sekarang ini, sistem perangkat repeater banyak digunakan di bidang telekomunikasi, telepon seluler tanpa kabel. Next. Setelah itu, fungsi repeater. Yang pertama, untuk mencakup daerah yang lemah sinyal dari server pemancar. Yang kedua, untuk memudahkan akses sinyal Wi-Fi dari server. Yang ketiga, untuk meluaskan jangkauan sinyal dari server atau pemancar. Yang keempat, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data. Yang terakhir, meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Yang pertama ada telepon repeater. Merupakan jenis repeater yang dipasang di saluran telepon dengan sinyal yang akan terdegradasi karena jarak tempuh yang jauh, menjadikan sinyal yang diterima oleh para user telepon bisa lebih lepas. Yang kedua ada optical communication repeater. Merupakan jenis repeater yang fungsinya menguatkan jangkauan sinyal pada kabel strat optik.
Jenis repeater ini dalam serat kabel optik ada informasi digital secara fisik berwujud sebagai light pulses atau pulsa cahaya yang terbuat dari foton yang bisa tersebar secara mengacak dalam kabel serat optik. Yang ketiga ada radio repeater. Merupakan jenis repeater yang fungsinya untuk menguatkan sinyal radio. Pada umumnya, jenis repeater ini mempunyai satu antena yang fungsinya dan juga secara receiver dan transmitter. Repeater jenis ini akan mengubah frekuensi sinyal yang bisa menerima sebelum dipancarkan kembali. Sinyal itu dipancarkan melalui sinyal repeater ini akan bisa menembus objek penghalang. Next. Selanjutnya ada merek dan harga repeater. Yang pertama ada Comfest Wireless Wi-Fi Repeater CF WR302S dengan kisaran harga 204.000. Yang kedua ada Xiaomi Wi-Fi Repeater Pro dengan kisaran harga 126.000. Dan yang terakhir ada Edimax 7438 RPN Wireless Range Extender dengan kisaran harga 200.000 hingga 400.000. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu manfaat repeater. Di sini terdapat beberapa repeater. Yang pertama yaitu koneksi tidak terputus-putus saat kalian berselancar di internet, kecuali dalam keadaan jaringan operator sedang bermasalah. Nah, selanjutnya yaitu sinyal yang diterima menjadi stabil dan tidak naik turun sehingga akan membuat koneksi internet kalian lancar. Yang terakhir, kegiatan komunikasi seperti SMS-an, nelpon, video call akan semakin lancar meskipun posisi kalian sedang ada di daerah terpencil dan sangat jauh dari permukiman kota. Nah, untuk implementasi repeater sendiri itu biasanya repeater itu dipasang di titik-titik tertentu untuk memperbarui transmisi sinyal yang datang agar kondisi sinyal seperti saat dipancarkan pertama kali dari pemancar. Nah, sebagai contoh repeater ialah ada hub atau hub ini juga seringkali disebut sebagai multiport atau modular. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja penyampaian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.